Selamat pagi Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk pembahasan soal-soal latihan untuk persiapan mengikuti seleksi akademik pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Tetap semangat, Bapak Ibu sudah memasuki pada tahap inti dari kegiatan PPG atau awal dari inti kegiatan pendidikan profesi guru. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita langsung mulai saja. Tetap semangat dan tetap serius untuk berlatih. Kali ini materi kita tentang bagaimana memahami model pembelajaran project based learning dan problem based learning. Ini paling sering digunakan, namun sering kita sulit ini yang masuk kemana? Masuk ke problem atau ke project? Jadi ini ada 5 soal, coba kita bahas. Semoga dapat bermanfaat. Soal nomor 1. Pak Ado melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding question dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Ado tersebut merupakan model pembelajaran A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Problem based learning, D. Inquiry learning. Silakan dijawab Bapak Ibu. Apakah ada yang menjawab A? Adakah yang menjawab C? Atau sebagian besar menjawabnya C? Jawabannya adalah A. Project based learning. Jadi artinya project maupun problem itu sama-sama awalnya atau diawali dengan masalah. Tapi langkah-langkah penyelesaiannya itu sudah berbeda. Karena kalau problem, maka dia harus diidentifikasi dulu masalahnya. Kemudian dilanjutkan dengan mengenali berbagai solusi, mencari alternatif solusi. Jadi kalau menggunakan sebuah masalah dan mengajak peserta didik untuk berkolaborasi untuk mencapai satu rangkaian tujuan, itu lebih ke project. Kita lanjutkan saja biar lebih gampang. Kita membedakan dan mengenali yang mana project, yang mana problem. Biar lebih gampang. Cocok ya? Bu Leven melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas. Dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Nah, kegiatan yang dilakukan Bu Leven tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, C. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem based learning.
Jadi yang perlu kita ingat Bapak Ibu, melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Silakan dijawab. Ya, sudah bisa dijawab. Sebenarnya ini hanya lebih mudah Bapak Ibu, namun kita ambil yang bagian-bagiannya supaya lebih mudah dipahami nantinya. Jadi ketika anggota kelompok bebas untuk menyampaikan pendapat, ide, untuk memunculkan berbagai alternatif pendapat, yaitu yang bertujuan untuk memperoleh pilihan-pilihan atau alternatif solusi, maka ini merupakan model pembelajaran D, problem based learning. Inilah yang menjadi ciri dari problem based learning. Diberikannya kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk menyampaikan pendapat, ide, dan tanggapan, sehingga muncul berbagai alternatif untuk menjadi alternatif solusi. Sudah mulai terlihat Bapak Ibu ya, yang mana problem, yang mana project. Kita lanjutkan lagi ke soal yang berikutnya. Ketika memulai pembelajaran, Bu Romi menyodorkan sebuah isu aktual dalam bentuk pertanyaan yang memerlukan solusi. Lalu dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, siswa diminta untuk mencari alternatif solusi tersebut. Kegiatan yang dilakukan Bu Romi tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu. A. Project based learning, B. Problem based learning, C. Discovery learning, D. Inquiry learning. Yang perlu diingat adalah yang pertama, isu aktual. Ini sama baik pada project maupun pada problem. Demikian pula memerlukan solusi. Dan diminta untuk mencari alternatif solusi. Jadi yang membedakan adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu antara project dan problem. Ya, dari sini dapat kita jawab, yaitu problem based learning. Mulai dari isu aktualnya, solusinya, maupun alternatif solusi. Gitu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan saja ke soal yang berikutnya untuk lebih mengenali
memahami yang mana project dan yang mana problem. Yang pasti project itu Bapak Ibu fokusnya itu lebih kepada tujuannya. Artinya ada sebuah produk yang ingin dicapai. Namun problem atau isu yang di awal tadi dapat terselesaikan. Sebelum memulai proses belajar mengajar dalam kelas, Bu Nur Aini meminta peserta didik lebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian peserta didik diminta mencatat masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Sementara itu, Bu Nur Aini mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan Bu Nur Aini tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran A. Inquiry Learning, B. Problem Based Learning, C. Project Based Learning, dan D. Discovery Learning. Boleh silakan dijawab Bapak Ibu. Ya. Saat kita akan menjawab pertanyaan yang seperti ini, misalnya apakah ini problem based learning atau project based learning, tentu kita harus pernah mempelajari langkah-langkah model pembelajaran tersebut, atau biasa disebut atau bisa kita dengar dengan sebutan sintaks gitu. Jadi kalau kita sudah mengenali sintaks dari masing-masing model pembelajaran tersebut, maka kita dengan gampang untuk menjawabnya. Jadi saya coba sebutkan beberapa sintaks untuk PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama, orientasi murid kepada masalah. Itu aja dulu. Jadi diminta murid tersebut untuk mengobservasi sebuah kondisi, sebuah fenomena. Itu langkah satunya. Yang ini dia. Ini, mengobservasi sebuah atau suatu fenomena. Kemudian mencatat masalah-masalah yang muncul. Ini dia. Kemudian membimbing penyelidikan. Ini, merangsang peserta didik untuk berpikir kritis. Nih, bertanya, membuktikan asumsi. Jadi itulah yang merupakan sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Problem based learning. Jadi jawabannya adalah B. Pembelajaran berbasis masalah. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke soal yang berikutnya. Pak Dika bersama siswanya merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan bersama itu. Dalam perencanaan itu dibicarakan mengenai aturan main, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan kolaboratif tadi. Model pembelajaran yang dipraktikkan oleh Pak Dika mencerminkan prinsip model A. Problem,
based problem solving learning, problem based learning, project based learning, atau D discovery learning. Merencanakan sebuah kegiatan secara kolaboratif. Dimaksudkan agar peserta didik merasa memiliki dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan. Ya, apa jawabannya Bapak Ibu? Teng-teng. Ya, jawabannya adalah project based learning. C. Nah, dari beberapa langkah-langkah itu, beberapa yang sudah kita bahas ada 5 soal. Mungkin sudah mulai terlihat yang mana problem, yang mana project. Namun saya sarankan Bapak Ibu untuk cari sintaks project based learning dan sintaks problem based learning. Itu hampir-hampir mirip. Namun jelas pada pelaksanaan kegiatannya itu berbeda. Soal-soal seperti ini sering dibuat menjadi bahan pengecoh. Dan kebetulan pula saat ini kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Yang dalam kurikulum Merdeka itu paling sering digunakan atau yang paling pokok biasanya itu problem based learning dan project based learning. Apalagi pada P5. Itu dia kan berbasisnya dia project dan produk. Gitu ya. Jadi kan kondisi saat ini pun supaya murid lebih gampang, lebih mudah mengerti, itu kita angkat dari sebuah masalah. Jadi saya upayakan soal-soal yang saya munculkan untuk kegiatan kita, untuk proses pembelajaran kita, saya upayakan soal-soal yang paling untuk berpeluang muncul. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Tetap semangat untuk berlatih, apalagi waktunya tidak lama lagi. Tetap semangat. Sudah lulus administrasi, harus lulus di seleksi akademik. Lalu masuk ke kegiatan pendidikannya. Di sana nanti kita sama-sama lagi, kita bahas lagi. Masuk sampai nanti ke mulai dari LK1, LK2, dan seterusnya sampai ke UKOM. Habis nanti UKOM, lanjutlah ke PPL. Habis nanti PPL, ada UKIN. Ada UKIN nanti, ada UP. Semua bagiannya itu penting. Tapi setidaknya kalau sudah lulus pretest atau sudah lulus seleksi akademik, Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk berulang-ulang atau mengulang-ulang sudah pada UP-nya. Jika jauh-jauh semoga tidak gitu kan. Semoga tidak ada yang tidak lulus. Semoga semuanya lulus gitu. Namun kita juga tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa banyak masih teman-teman kita, Bapak Ibu guru yang mentok tidak lulus di UP, di uji pengetahuan atau di UKIN ya. Namun rata-rata UKIN lulus, tapi di UP kan sulit. Namun dia tidak mengulang dari awal lagi pendidikannya begitu. Sekali saja mengikuti pendidikan, nanti UP-nya sudah tinggal mengulang. Namun dalam batas waktu tertentu, kalau saya tidak salah mungkin kurang lebih 3 tahun lah. Artinya pendidikan yang kita lakukan itu diakui. Ya, begitu ya. Jadi semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Tetap semangat. Jangan panik, jangan emosi. Santai, biarkan mengalir. Setiap hari buat catatan-catatan apa yang sudah dilaksanakan, materi apa yang sudah dikuasai yang tambah hari ini. Supaya terus berkembang. Oke Bapak Ibu, demikian saja untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat.
dan sampai jumpa.